Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kisah Jani dari Metodologi Penelitian Bisnis kelas B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu pengaruh motivasi generasi milenial terhadap kepuasan organisasi studi kasus e-sport Mobile Legends. Masuk ke pendahuluan dulu. Latar belakang dari penelitian ini sendiri adalah generasi milenial Indonesia sangat tertarik bermain game. Dari data CNBC News mencatatkan bahwa 1 juta generasi milenial bermain game atau biasa disebut gamers. Lalu perkembangan e-sport di dunia semakin pesat seiring kemajuan teknologi yang canggih pada zaman ini. Dilihat dari banyaknya turnamen yang diselenggarakan di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa e-sport sangat diminati terutama dalam generasi milenial. Beberapa developer game di dunia juga mulai mempersiapkan beberapa strategi untuk menarik milenial dalam memainkan game mereka, seperti mengadakan turnamen dengan skala internasional dengan harga puluhan juta hingga miliaran rupiah. Untuk rumusan masalah dari penelitian saya adalah apakah generasi milenial ini sangat termotivasi dan minat dan memiliki kepuasan dengan e-sport Mobile Legends saat ini, mengingat kemajuan teknologi yang canggih diharapkan dapat memenuhi kesanggupan generasi milenial dalam menghadapi itu. Tujuan penelitian kali ini adalah mengetahui motivasi generasi milenial terhadap e-sport Mobile Legends, lalu mengetahui kepuasan generasi milenial pada e-sport Mobile Legends, lalu mengetahui minat generasi milenial terhadap e-sport Mobile Legends, dan juga mengetahui pengaruh profesional player e-sport Mobile Legends terhadap generasi milenial. Batasan penelitian ini sendiri adalah dilakukan pada Game Legends dan Indonesian E-Sport Association, dan responden penelitian adalah para generasi milenial yang memainkan game Mobile Legends di Jawa Timur. Kita masuk kepada bab 2, itu landasan teori. Yang pertama, olahraga elektronik adalah e-sport. Faktanya e-sport itu belum secara resmi diakui sebagai olahraga, namun e-sport secara substansial berbeda dari olahraga tradisional dalam 2 aspek. Pertama, perbedaan fisik atlet, dan juga mengalami kelompok-kelompok otot-otot besar. Oleh maka itu e-sport tidak bisa dimasukkan dalam aspek olahraga sendiri. Lalu Mobile Legends video game bisa dianggap sebagai sebuah komunikasi yang baru karena adanya sebuah komunikasi antara peserta dengan gamenya. Menurut Bobby Budenheimer, game online dapat memberikan definisi sebagai yang membutuhkan koneksi agar bisa dimainkan kapan saja, di mana saja, dan dapat dimainkan bersama secara grup di seluruh dunia, dan permainan tersebut didukung dengan gambar yang menarik. Lalu generasi milenial sendiri adalah generasi yang lahir pada era 80-90-an. Banyak istilah populer tentang generasi ini, yaitu Connected or Digital Generation atau Gen Y, yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Lalu kepuasan gamers, pada dasarnya semua bisnis yang bergerak dalam bidang game online menginginkan para pemainnya untuk mendapatkan rasa kepuasan. Jadi kepuasan dari pemain ini akan memberikan manfaat seperti hubungan yang terbangun dari keharmonisan pemain dengan developer game. Lalu dalam teori motivasi sendiri, menurut Syagian, dikatakan bahwa motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Lalu penelitian terdahulu, saya mengambil 5 contoh jurnal, yaitu Basic Psychological Needs, Passion and Motivation in Amateur and Semi-Professional E-Sport Player, lalu minat siswa terhadap e-sport, elektronik e-sport atau olahraga elektronik divisi Mobile Legends Peng-Peng. Lalu kepuasan gamer sebagai penentu kesuksesan pemasaran game online, studi kasus para pemain PUBG dan Mobile Legends. Lalu e-sport, a new era for the sports industry and a new impulse for the research in e-sport and economic. Lalu ada e-sport research, yaitu a literature review. Untuk metode penelitian saya mengambil dari tahapan pendahuluan, lalu perancang tahapan spesifik model yang akan saya lakukan penelitiannya, lalu tahapan pengumuman data yang akan saya ambil sebagai kuesioner, lalu dan terakhir adalah pengelolaan dan analisis data kesimpulan. Objek penelitian sendiri adalah generasi milenial yang bermain e-sport Mobile Legends yang ada di kota Surabaya, yaitu Provinsi Jawa Timur. Identifikasi masalah, apakah mereka termotivasi untuk menjadi professional player atau hanya motivasi untuk bersenang-senang. Analisis kepuasan generasi milenial dengan indeks kepuasan hanya untuk diri sendiri dan kepuasan untuk mendapat keuntungan berupa uang dan ketenaran. Untuk metode kumpulan data sendiri, saya memakai 3 variabel, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji skala Likert. Dari hasil analisis dan diskusi ini, pengumuman data yang saya lakukan dari 11 Januari 2021 sampai 13 Januari 2021, data yang didapatkan dari kuesioner yang disebar secara online dengan Google Form yang dapat diakses pada bit.ly ayumabar. Nah, untuk analisis demografi sendiri, saya memakai 3 variabel, yaitu umur. Untuk umur sendiri, mayoritas pada angka 19-22 tahun mencapai angka 67,7%. Sedangkan yang kedua, untuk umur 14-15 tahun itu 29%. Lalu pada variabel kedua adalah pendidikan saat ini.
pendidikan yang paling dominan adalah kuliah, sedangkan pendidikan yang berada di urutan kedua adalah SMA atau sekolah menengah atas. Lalu dari kuesioner ini saya mengambil kesimpulan bahwa apakah para responden ini pernah bermain Mobile Legends, ya atau tidak, dan jawabannya ya sebesar 83,9%. Lalu setelah itu saya melakukan analisis deskriptif. Bisa dilihat dari tabel di sini untuk variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8, dan X9 mainnya sendiri berada di angka 4, sehingga data yang saya ujikan ini valid. Sedangkan dalam variabel Y, yaitu variabel dependent, juga menghasilkan hasil yang sama, sehingga variabel Y, variabel dependent, dikatakan valid. Lalu hasil model pengumpulan dan hasil uji validitas variabel independen. Yang pertama, dari 9 variabel ini, 3 dari variabel di atas menunjukkan angka yang negatif, yaitu variabel X4, X5, dan X6. Dan dinyatakan tidak valid. Sisanya 6 variabel ini dikatakan valid karena nilai sig, detail, dan person correlation-nya itu sesuai dengan standar dari yang diberikan, sehingga variabel X1, X2, X3, X7, X8, dan X9 bisa dianggap valid. Lalu untuk uji validitas variabel dependent, variabel dependent menunjukkan hasil yang valid karena tidak ada angka yang negatif. Bisa dilihat dari sig to tail-nya itu valid. Lalu hasil dari uji validitas variabel dependent untuk case processing summary-nya menyatakan bahwa 26 responden menyatakan valid dengan 96,3%, dengan satu respondennya tidak valid. Lalu untuk reliability ground spark alpha-nya itu menunjukkan hasil yang reliable karena berstandar yaitu 0,6 sampai 0,8. Lalu untuk uji reliabilitas variable dependent-nya sendiri, dari case-nya 26 responden juga sama valid, sedangkan satu dari responden tidak valid. Sehingga reliability statistiknya untuk ground spark alpha-nya sendiri itu dikatakan reliable karena sesuai dengan standar dari reliabilitasnya sendiri. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.